Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk melepas masker. Yang saya hormati Bapak Koordinator Kooperatif Wilayah 7, Bapak Profesor Dr. Insinyur Suprapto, DE, atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Yayasan Menara Teknika Malang serta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Senat Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara beserta jajarannya, seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara, para orang tua, wali mahasiswa, dan para tamu undangan yang sangat kami hormati, para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan kali ini kami menyampaikan sedikit orasi ilmiah terkait dengan situasi terkini, bahwa seperti kita ketahui bersama sekarang adalah kita di era disruption. Disruption adalah sebuah era inovasi. Inilah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem yang lama dengan cara-cara yang baru. Disruption berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Disruption juga akan menggantikan teknologi yang lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, tentu lebih bermanfaat. Disrupsi atau disruption adalah sebuah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran, bukan sekedar inovasi, tapi perubahan besar-besaran yang secara fundamental yang mengubah semua sistem, tatanan, dan landscape yang ada ke cara-cara yang baru. Akibatnya, pemain yang masih menggunakan cara dan sistem lama akan menjadi kalah bersaing. Dan hampir di semua bidang di sekitar kehidupan kita mengalami disrupsi. Dunia pendidikan, dunia bisnis, transportasi, kuliner, cara berkomunikasi, media, keluarga, dan lain-lain. Jadi sekalian, di bidang teknologi juga terjadi disrupsi. Ada 12 yang menurut Daniel T. dikatakan mobile internet yang pertama, kemudian ada automation of knowledge work, internet of things, cloud technology, advanced robotic, autonomous and neo-autonomous vehicle, kemudian next generation genomic, energy storage, 3D printing, advanced material, advanced oil and gas exploration and recovery, juga renewable energy. Itu bidang-bidang teknologi yang berpotensi mengalami disruptif. Jadi sekalian, sekarang juga kita di era yang kita sebut sebagai revolusi industri 4.0, di mana pada era revolusi industri 4.0 maka batas antara teknologi fisik dan digital menjadi blur, jadi sama-sama. Dan di era ini, di era RI 4.0, maka yang menjadi kekuatan utamanya adalah IoT, Internet of Things. Ada bidang-bidang artificial intelligence, robotic, autonomous vehicle, quantum computing, nanoteknologi, peer-to-peer network. Dan itu semua di bawah kendali dengan power Internet of Things. Dan sekalian, dengan Internet of Things ini, maka teknologi lama, sebagai contoh instalasi listrik, tapi ketika digabung dengan Internet of Things maka menjadi smart building. Otomasi industri ketika berkolaborasi dengan hadirnya teknologi Internet of Things maka menjadi smart manufacturing. Transmisi jaringan ketika bergabung dengan Internet of Things, ketika include di situ ada teknologi Internet of Things maka menjadi smart grid. Semuanya menjadi smart dengan hadirnya Internet of Things. Bayangkan, listrik yang dulu semua kita kendalikan secara fisik, lampu kita matikan, kita hidupkan dengan saklar secara fisik. Kemudian motor juga demikian, kita hidupkan, belt conveyor kita hidupkan secara fisik dengan saklar dan seterusnya. Tapi dengan hadirnya Internet of Things, semua orang sekarang di tangannya ada HP, maka dengan HP itu kita bisa melakukan controlling sekaligus monitoring terhadap semua yang bisa kita kontrol. Lampu bisa kita hidupkan, bisa kita matikan dari tempat dimanapun kita berada.
industri demikian, ada konveyor, ada motor-motor yang merupakan tenaga utama di sana bisa kita kontrol dengan Internet of Things melalui HP dari manapun kita berada. Kecanggihan Internet of Things menjadi kekuatan utama di era RI 4.0. Ini sekalian, Kemdikbud di tahun 2020 dan juga 2035 memiliki peta jalan ya. Kita sadar sekarang bahwa di era pandemi virus COVID-19 telah mendorong terjadinya perubahan struktural yang sangat cepat di bidang pendidikan, antara lain bahwa semua pihak harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Di dunia kerja misalnya, maka harus mempercepat akses digital di semua industri. Tekanan lebih besar untuk memperbaharui keterampilan, misalnya dengan cyber security. Di lain sisi, maka cara bekerja pada masa depan akan jauh berbeda jika dibandingkan dengan hari ini. Secara struktural munculnya jenis pekerjaan baru, bahwa struktur organisasi perusahaan dan tipe pekerjaan baru banyak sekali bermunculan untuk mengakomodasi manusia dan teknologi yang sangat berubah secara cepat. Tenaga kerja multi generasi dan beragam. Baru di kali inilah, di era inilah dalam sejarah 5 generasi bekerja bersamaan dan meningkatnya kesadaran akan keragaman, keberagaman di tempat kerja. Kemudian tidak dibatasi struktur dan tempat, bahwa pekerjaan dapat dilakukan di mana saja dan dengan waktu yang fleksibel. Rasio pekerja tidak tetap meningkat, freelancer. Otonomi pekerja, di bidang otonomi pekerja, maka karir ditentukan oleh pekerja itu sendiri, bukan oleh perusahaan. Pekerja memiliki kontrol yang lebih besar akan perjalanan karirnya. Kemudian di bidang pemberdayaan teknologi, adanya digitalisasi dan otomatisasi, maka teknologi akan menyederhanakan pekerjaan sehari-hari dan menghubungkan pekerja dengan efisiensi. Akses dan pengolahan data semakin masif. Ketahui bahwa data memberikan pemahaman lebih baik tentang perilaku dan kualitas dari pekerja itu sendiri. Jadi sekalian, di era ini juga ada tren bahwa kemampuan memecahkan masalah kognitif dan sosial ini akan menjadi semakin penting. Kebutuhan keterampilan fisik akan semakin berkurang. Bisa kita lihat di slide ya, bahwa keterampilan yang paling tinggi, yang paling dominan adalah keterampilan tentang pemecahan masalah, ada 36% paling tinggi kebutuhannya di masa mendatang, di era ini. Kemudian kemampuan untuk keterampilan bersosial, kompetensi sosial. Kemudian keterampilan proses dan juga kompetensi sistem. Ini adalah keterampilan-keterampilan yang akan paling dicari sebagai keterampilan inti di tempat kerja pada masa mendatang. Kebanyakan pekerja akan mengalami perubahan dalam keterampilan. Bisa kita lihat seperti yang ada di slide tentang gradasi atau kebutuhan yang terus meningkat. Ada di urutan paling atas yang berwarna kuning, 36% pemecahan masalah, kemudian ada di posisi 19% kemampuan sosial, proses, dan kemudian diikuti dengan keterampilan sistem. Itulah keterampilan yang di masa mendatang akan menjadi sangat dicari. Jadi sekalian, dari itu semua maka kita melihat bahwa ada perhatian yang sangat serius untuk membangun sisi soft skill. Apa itu soft skill? Soft skill adalah kombinasi dari keterampilan individu, keterampilan sosial, keterampilan komunikasi, karakter atau ciri kepribadian, sikap, pola pikir, atribut, karir, kecerdasan sosial, dan juga kecerdasan emosional. Di sisi lain ada hard skill, yaitu apa yang kita pelajari sehari-hari di kampus sehingga berujung pada diperolehnya
ijazah. Contoh soft skill hadirin sekalian seperti yang ada di slide, yaitu kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan, perilaku baik, bekerja dalam tim, etos kerja. Itulah beberapa contoh soft skill yang harus dikembangkan, yang harus diberikan bekal kepada para mahasiswa untuk menghadapi menyongsong era revolusi industri 4.0. Keterampilan masa depan di era revolusi industri 4.0 antara lain di bidang transportasi, drone operating, di bidang chemical ada interface design, agro farming dan ekologi ada agrobiotech, ada digital farming. Di bidang IT and digital technology ada banyak, ada quantum technology, mobile application and development, ada augmented and virtual reality, ada blockchain technologies, ada machine learning and big data, Internet of Things. Kemudian di bidang manufaktur dan engineering technology ada smart factory, digital welding, industry 4.0, ada industrial robotic, life cycle management, 3D prototyping, ada composite technology, industrial design, reverse engineering, non-destructive testing, engineering design, ada mineral synthesis and processing. Dan di bidang creative art and design ada digital fashion designer. Sementara di bidang energi ada smart grid. Ini beberapa keterampilan di masa depan yang akan bermunculan. Nah, oleh karenanya di testimoni dari para eduka mitra kita menyatakan bahwa untuk kriteria seleksi para lulusan yang akan menjadi pegawai ya akan kerja di eduka kita, maka ternyata indeks prestasi bukan merupakan kriteria yang paling tinggi. Bahkan di slide ini menjadi urutan yang ke-17, sementara di urutan-urutan yang paling atas ada kemampuan komunikasi, kejujuran, integritas, ada kemampuan bekerja sama, kemampuan interpersonal, beretika dan seterusnya. Ini semuanya adalah merupakan soft skill dan sekalian. Nah, di slide berikutnya kita bisa melihat bahwa complex problem solving merupakan skill yang paling dibutuhkan di masa mendatang, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata. Kemudian social skill, kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, kepekaan dalam memberikan bantuan hingga emotional intelligence. Di urutan berikutnya adalah proses skill, kemampuan terdiri dari active listening, logical thinking, dan monitoring self and the others. Ini adalah kemampuan atau skill yang dibutuhkan di urutan berikutnya. Di urutan yang keempat ada sistem skill, kemampuan untuk dapat melakukan judgment dan keputusan dengan pertimbangan cost benefit, serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem dibuat dan dijalankan. Dan di urutan yang berikutnya cognitive abilities, yaitu skill yang terdiri antara lain cognitive flexibility, creativity, logical reasoning, problem sensitivity, mathematical reasoning, dan visualization. Ini sekalian, di slide yang lain kita bisa melihat bahwa urutan skill atau keterampilan di industri masa depan adalah cognitive abilities, system skill, complex problem solving, content skill, process skill. Semuanya adalah merupakan soft skill yang sebelumnya belum pernah muncul, ya, belum pernah dibutuhkan, tapi sekarang di era ini menjadi urutan yang paling atas, paling dibutuhkan. Baru kemudian di bawah ada technical skill di urutan-urutan yang berikutnya. Dan sekalian, seperti yang sering kita dengar bahwa skill abad 21 juga sering kita pahami sebagai 4C, yaitu critical thinking, collaboration, communication, and creativity. Ini menjadi kompetensi yang sangat dibutuhkan di abad ke-21. Ada soft skill, ada juga yang berikutnya life skill. Menurut WHO bahwa life skill adalah kemampuan keberanian kita untuk menghadapi berbagai masalah dalam hidup. Ini juga menjadi skill yang sangat dibutuhkan berikutnya. Sebagai contoh, mengenal diri sendiri, empati, berpikir kritis, berpikir kreatif, mengambil keputusan, memecahkan masalah, keterampilan relasi interpersonal, keterampilan berkomunikasi yang efektif, mengatasi rasa stres, mengelola emosi. Ini adalah jenis-jenis skill yang termasuk dalam kategori life skill.
Social skill adalah yang berikutnya, atau keterampilan sosial diartikan sebagai serangkaian keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi, berhubungan, dan bersosialisasi dengan orang lain. Social skill mencakup bentuk komunikasi verbal maupun non-verbal. Social skill menjadi skill yang berikutnya. Setelah ada soft skill, ada life skill, dan kemudian social skill. Nah, jadi sekalian, ternyata bahwa yang sangat dibutuhkan oleh generasi milenial yang lebih dominan adalah life skill dan social skill. Sementara untuk content skill bukannya tidak dibutuhkan, tapi ada di urutan yang berikutnya. Sehingga yang menonjol, yang muncul di abad 21 di era RI 4.0 adalah keterampilan-keterampilan, kompetensi-kompetensi berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi, kolaborasi, dan juga bernegosiasi. Itu yang notabene lebih dibutuhkan. Kita tengok budaya kerja mitra iduka kita, bahwa ada kompetensi yang dibutuhkan menurut versi Astra untuk masa depan, yaitu innovation and analytical thinking, kemudian active learning and learning strategies, complex problem solving, ada critical thinking, ada creativity and initiative, ada influencing skill. Itu skill-skill yang dibutuhkan versi mitra iduka dari Astra. Dan sekalian, sebagai akhir dari pembicaraan dari speech kita kali ini, orasi ilmiah kita kali ini adalah bahwa menghadapi tantangan masa depan, maka soft skill, life skill, dan social skill hendaknya lebih untuk diperhatikan, lebih diprioritaskan ketimbang hard skill. Passion dan kemerdekaan belajar dapat direalisasikan dengan kebebasan memilih mata kuliah pilihan dan juga belajar di luar program studi 3 semester. Pengembangan minat dan bakat menjadi penting untuk menumbuhkan semangat belajar sesuai dengan visi masing-masing, dan pembelajaran sistem blok testimoni lebih menumbuhkan semangat belajar karena ketercapaian penguasaan kompetensi menjadi lebih terukur. Itulah yang bisa kita sampaikan, dan pada akhirnya kita akan mengatakan bahwa lulusan dengan predikat sarjana teknik atau engineer dengan kemampuan daya analisis yang mumpuni di satu sisi, yaitu penguasaan terhadap soft skill, dan penguasaan skill di bidang teknologi di sisi yang lain, yaitu penguasaan hard skill, menjadi profil masa depan SDM Indonesia untuk ikut mewarnai dunia. Oleh karenanya spirit dan moto kita adalah mastery skill to change the world. Hadirin yang berbahagia, akhirnya kepada semua pihak yang telah berjuang bersama STAR, bersama Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara menyiapkan para lulusan menjadi engineer yang berdaya saing tinggi, disampaikan terima kasih yang tak terhingga. Kami sampaikan selamat kepada para wisudawan, wisudawati Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara Malang. Sukses untuk masa depan Anda, dan selamat berkarya dan mengabdi kepada nusa dan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.